Selamat malam, salam olahraga. Kembali lagi bersama saya di sini. Hari ini saya mau bahas satu topik yang uh, mungkin ini topiknya uh, masih bersangkutan dengan sepak bola, cuman lebih ke ingin mengulas apa yang sebenarnya terjadi. Jadi saya di sini mau bahas tentang uh, salah satu klub di Inggris, dan tidak lain dan tidak bukan adalah Manchester United yang kembali lagi mendapatkan hasil buruk. Dan kira-kira kalau kita kaji, kalau kita mau telaah apa sebenarnya penyebab dari MU kenapa bisa terpuruk seperti ini gitu kan. Padahal hasil yang mereka dapat di pramusim hasil yang mereka dapat di pramusim itu lumayan bagus lah, bisa dibilang nggak buruk-buruk amat. Cuma pas di Liga Inggris baru dua match berjalan mereka sudah kalah 2 kali dan sekarang menghuni dasar klasmen. Nah, jadi gini ya, Manchester United ini bisa dibilang salah satu tim dengan fanbase atau salah satu tim sepak bola dengan fans terbanyak sedunia. Saya akui bahwasannya fans MU ini memang banyak lah gitu di seluruh dunia. Mereka itu membangun relasi kan atau membangun fanbase itu bukan hanya di Eropa ya, tapi di Asia, di Amerika, bahkan di Oseania kayak Australia, Selandia Baru itu pasti ada yang fans MU. Nah, kita bisa melihat perkembangan MU ini kan dari tahun ke tahun selalu meningkat ya, baik dari segi pendapatan merchandise, baik dari segi pemain-pemain yang berkarir di MU gitu kan. Tapi itu tidak dibarengi dengan prestasi untuk klub ini sendiri gitu. Nah, jadi ini yang menjadi pertanyaan kita semua gitu kan. Mengapa MU sangat terpuruk dalam kurun waktu 5 tahun ini? Kita bicara 5 tahun ini aja lah. Dari tahun 2017 lalu sampai 2022 itu terhitung MU sudah puasa gelar 5 tahun. Nah, kenapa bisa sampai ini terjadi? Karena masalah di MU ini sangat pelik menurut saya ya. Yang saya lihat juga fakta yang terjadi di lapangan. MU ini bukan hanya bermasalah di pemain. MU ini bermasalah di pelatih, MU ini bermasalah di manajemen, dan MU ini bermasalah di fans. Nah, jadi di sini kita mau bahas satu-satu lah mengenai ini. Kalau pertama kita bicara soal pemain. Kita tahu pemain itu silih berganti bermain buat MU. Setiap bursa transfer MU pasti mendatangkan pemain. At least setidaknya mereka datangin 3 atau 4 pemain di setiap bursa transfer. Tapi pemain-pemain yang didatangkan sama MU itu bisa dibilang gatot, ya kan, gagal total. Mungkin ada yang bagus, ada yang sekarang ini masih mengisi squad di MU, ada juga yang sudah cabut gitu kan. Nah, menurut saya pemain-pemain ini itu kenapa pemain-pemain MU ini bisa menurun performanya di klub sebelumnya dia gacor, di MU dia melempem, yaitu karena salah satunya MU itu memanjakan mereka gitu. Jadi misalnya ada satu pemain nih kan, kita nggak usah lah sebut namanya pemain mana. Pemain ini udah dikasih gaji yang besar, tapi dia mainnya malas-malasan gitu kan. Sudah banyak contohnya di MU. Mungkin kita tahu sendiri lah siapa pemain yang dimaksud. Nah, jadi sikap manja dari seorang pemain ini yang membuat dia ogah-ogahan bermain untuk MU. Padahal dia harus sadar, dia bermain untuk Manchester United. Dia bermain untuk klub terbaik di dunia gitu kan. Klub dengan bisa dibilang dengan income terbesar di dunia. Jadi dia harus mempunyai rasa bangga gitu. Dia harus mempunyai rasa bangga ketika dia bermain buat MU. Karena dia itu bermain buat MU, dia mengedepankan ego tim. Dia mengedepankan tujuan dari sebuah tim, bukan tujuan pribadi. Nah, menurut saya, kenapa banyak sekali pemain MU yang sekarang ini malas-malesan, pemain MU yang sekarang ini, ya mohon maaf cakap, sedang berprofesi sebagai stand up comedian di lapangan gitu ya. Karena mereka mereka dimanjakan oleh klub. Dan ini adalah imbasnya nanti adalah ke ruang ganti. Kita bisa lihat gimana sekarang ruang ganti MU itu menurut saya sangat kacau. Nah, karena pemain-pemain ini tidak bisa memberikan 100%
kemampuan mereka di lapangan. Dan yang paling parah di MU ini, mereka menunjuk kapten yang bisa dibilang seorang kapten ini tidak punya leadership di lapangan. Kalian pernah tidak lihat Harry Maguire marah-marah di lapangan? Harry Maguire marah ke pemain-pemain yang melakukan kesalahan? Saya rasa tidak ada. Ya karena menurut saya bukan merendahkan atau gimana, Harry Maguire nggak pantas jadi kapten MU. Nah, saya juga bingung. MU ini sebenarnya menunjuk kapten bagaimana gitu kan? Apakah kapten itu harus pemain yang senior? Apakah pemain itu misalnya adalah pilihan dari pelatihnya sendiri atau bagaimana? Itu saya tidak tahu. Nah, yang paling terkejutnya, setelah MU ganti pelatih dari musim lalu dari Ole Rangnick dan sekarang Ten Hag, itu Maguire tetap jadi kapten gitu. Nah, kalau Maguire saya seperti ini, tidak mencerminkan seorang kapten, tidak mencerminkan seorang leader, itu gimana pemain-pemain MU yang lain tuh mau bagus gitu performanya? Karena gimana ya, dalam satu tim itu sosok kapten tuh berpengaruh loh. Kita lihat Liverpool, ambil contoh, kenapa Henderson dan James Milner itu bisa jadi kapten di Liverpool? Ya karena mereka punya leadership, karena mereka punya semangat juang, mereka mau marah-marah untuk kebaikan Liverpool. Nah, ketika Liverpool itu ketinggalan, mereka sebisa mungkin marah, mereka sebisa mungkin menegur, dan mereka selalu memberikan semangat kepada pemain-pemain lain. Dan makanya kita jangan heran ketika Liverpool di tahun 2019 kemarin itu bisa comeback lawan Barca. Ya kenapa? Karena peran Henderson dan juga peran Jurgen Klopp yang sangat berpengaruh, dan juga pemain-pemain Liverpool. Nah, MU ini saya lihat linglung kalau mau ganti Maguire gitu. Dan saya rasa orang yang cocok jadi kapten MU sekarang adalah De Gea. Kenapa? Jujur menurut saya De Gea ini adalah orang yang pantas memegang ban kapten. Selain dia udah senior, dia adalah pemain terakhir di zaman Sir Alex. Dia juga sering marah ke back MU yang sering melakukan kesalahan. Salah satunya ya Maguire. Dan sekarang mungkin ada back baru ya, Lisandro Martinez mungkin ya. Saya nggak tahu De Gea pernah dimarahin Martinez apa enggak. Cuman yang saya sayangkan adalah pemain-pemain MU yang seperti ini. Oke. Tadi mungkin kita bahas dari sisi pemain. Nah, dari sisi pelatih. Pelatih di MU ini bisa dibilang tekanannya sangat besar. Tekanan besar berarti ekspektasi besar, ya kan? Karena suatu tekanan, ya kan? Pressure besar, maka ekspektasi besar. Karena itu berbanding lurus gitu. Jadi pressure-nya besar, tekanannya pun akan besar. Kalau pressure-nya kecil, tekanannya pasti kecil. Nah, ini yang dipikul sama Ten Hag sekarang ini adalah pressure yang besar dari fans. Ya karena apa? Fans sudah menantikan juara selama 5 tahun. Kalau seandainya Ten Hag di musim pertama ini gak mendapatkan gelar apa-apa, saya rasa fans pasti akan bilang Ten Hag out. Tapi kalau menurut saya ya, saya memang bukan fans MU, tapi saya sering melihat MU seperti apa. Itu MU tidak perlu cemas gitu akan Ten Hag gitu kan, akan pelatih baru gitu. Karena yang namanya proses itu emang gak sebentar. Ya kita ambil contoh lagi kayak Liverpool gitu kan. Nunjuk klub tahun 2016 masuk final Europa League, kalah sama Sevilla. 2017 masih 0 gelar. 2018 baru masuk final Liga Champions, masih 0 gelar lagi. 2019 masuk final Liga Champions lagi dan juara. Nah, proses yang dibangun sama Liverpool itu yang harus dicontoh sama MU gitu. Ya kalau MU memang mau berproses kayak Liverpool, ya udah percaya aja sama Ten Hag gitu. Kita nggak bisa menyalahkan Ten Hag. Kenapa? Karena dia masuk dengan skuad komposisi pemain MU yang bapuk kayak gini. Untung aja pemain kayak Lingard, Pogba, siapa lagi, Mata, Andreas Pereira dan yang lain-lain itu keluar. Tapi masalahnya sekarang adalah pemain yang masih bertahan sekarang ini yang tidak bisa menjalankan instruksi dari Ten Hag gitu. Coba kita cermati. Kapan Fred main bagus? Kapan McTominay main bagus? Dalot, Luke Shaw, siapa lagi? Elanga, Sancho, Bruno, Rashford, apalagi dan termasuk Ronaldo, itu kapan main bagus? Jarang. Di musim ini ya kita bilang. Bahkan Ronaldo kemarin lawan Brentford memang dia dapat peluang, tapi setelah gol ketiga ya kalau nggak salah, gol ketiga Brentford itu dia nangis langsung. Nah jujur saya kasihan sama Ronaldo nih. Kenapa? Karena di akhir karirnya seperti ini dia harus menanggung beban yang sangat berat. Sampai-sampai di akhir laga waktu pas lawan Brentford kan dia nggak nyalamin Ten Hag tuh.
Nah, di sini menurut saya peran pelatih sangat penting. Nah, kemarin ya kalau nggak saya lihat Ole dan juga Rangnick, dua pelatih ini sama-sama bagus. Saya nggak bilang pelatih ini jelek, apalagi Rangnick ya. Rangnick ini kan dijuluki godfather-nya of gegenpressing gitu ya, karena Jurgen Klopp sama Thomas Tuchel itu salah satu muridnya. Nah, tapi Rangnick tidak bisa mengatasi ruang ganti MU. Nah, jadi di sini seorang pelatih itu dia harus bisa mengantisipasi atau mengendalikan situasi dari ruang ganti. Nah, ini yang gagal dilakukan sama Ole dan Rangnick musim lalu. Bisa dibilang ruang ganti MU itu musim lalu parah sekali. Nah, menurut beberapa orang juga ya yang saya baca juga pendapat-pendapatnya, MU ini kayak terbagi dan jadi dua kubu sekarang, kubu Ronaldo sama kubu Maguire. Nah, jadi kalau misalnya ini udah ada kubu-kubu di MU ini, aduh, ini tim bisa kacau nih, bisa hancur. Apalagi sekarang MU ini kan lagi lagi membangun ulang tim ini. Karena tim ini dengan Ten Hag nanti, ini prosesnya bukan hanya 1, 2, 3 tahun, akan 5, 6, 10 tahun ke depan. Nah, kalau seandainya Ten Hag berkaca dari pertandingan lawan Brentford kemarin aja ya, kalau dia seandainya tidak bisa mengendalikan sikap dari Ronaldo, sikap dari pemain-pemain lain, itu Ten Hag bisa dibilang gagal menangani ruang ganti MU. Nah, yang saya lihat ya, Ten Hag ini seorang pelatih yang tegas. Kalian pernah lihat Ten Hag dari awal dia jadi pelatih MU sampai sekarang dia senyum. Jujur ya, saya lihat dia tidak pernah senyum. Bukan sebenarnya dia nggak mau senyum, dia itu mau senyum. Tapi dia nggak mau senyum karena apa? Karena beban di pundaknya itu sangat besar. Dia menanggung beban untuk mengangkat performa MU dan harus secepatnya dia mengangkat performa MU. Nah, makanya saya lihat Ten Hag itu nggak pernah senyum. Nggak tahu lah ya dia pernah senyum di depan kamera kapan atau di mana, saya nggak tahu juga. Tapi yang saya lihat Ten Hag ini nggak pernah senyum. Dan jujur MU itu udah berada di track berada di jalan yang tepat sekarang sama Ten Hag. Kenapa? Menurut saya Ten Hag ini bisa merubah pemain-pemain MU. Nah, sekarang salah satu cara agar Ten Hag diberi kewenangan adalah dari manajemen itu memberikan Ten Hag kuasa sepenuhnya untuk mengatur pembelian pemain. Saya terkejut loh, sampai tanggal berapa ini? 16 Agustus ya. MU itu baru datengin 3 pemain. Malaysia, Eriksen, Lisandro. MU nggak beli striker. Saya baca kemarin rumornya MU mau beli Morata. MU mau terus ada juga kabar yang bilang Icardi mau ke MU. Terus kemarin MU nawar Bolonya untuk Arnautovic, akhirnya ditolak sama Bolonya. Nah, sekarang udah kerasa kan bahwasanya MU ini lemah di striker gitu. Ronaldo nggak bisa diharapin juga untuk nyetak gol kan. Siapa lagi? Rashford, Sancho. Makanya mereka sekarang nih kayak panic buying jatuhnya. Nah, saya yakin Erik ten Hag ini sekarang lagi panic buying mau beli salah satu striker yang murah nggak apa-apa lah, striker yang tua nggak apa-apa lah, yang penting gacor, yang penting bisa membantu tim. Nah, kalau seandainya nih MU sampai 31 Agustus nanti belum bisa dapatkan pemain satupun, apalagi di posisi yang paling urgent striker, meskipun di posisi lain butuh ya kayak DM, aduh, Fred McTominay itu nggak bisa diandelin lah menurut saya. Back kanan apalagi Dalot, aduh, nggak bisa diandelin. Kalau Mas Luke Shaw back kiri mungkin masih aman lah, bisa di backup sama Malaysia. Tapi si titik terlemah MU sekarang tuh cuma berada di striker, back kanan sama DM, defensive midfielder. Nah, makanya selama Erik ten Hag masih pasang Maguire, masih pasang Fred, masih pasang McTominay, jangan harap untuk bisa menang. Jangankan menang, untuk ngambil 1 poin aja susah. Nah, kayak gitulah perumpamaannya. Nah, tadi udah kita bahas dari sisi pelatih, sekarang manajemen MU ini aduh betul-betul parah ya. Saya melihat MU dari dulu, dari 2008 ya mungkin. MU ini kan udah dibeli sama Joel Glazer ya, pengusaha asal Amerika. Bisa dibilang aduh, ini pemilik memang otaknya duit sih. Karena apa? Pas MU masih dipegang sama Fergie sampai tahun 2013, itu kan MU masih bisa dibilang memang penantang gelar juara Liga Inggris lah kan. Bisa dibilang MU berprestasi di saat itu. Tapi sekarang aduh, untung ya Woodward udah cabut. Tapi pembelian Woodward itu aduh, Maguire 80 juta, Sancho 90 juta,
Fred 60 juta, aduh, AWB 50 juta dari Crystal Palace. Gila saya memang Woodward. Bisa dibilang ini salah satu dirtek paling apa ya? Paling buruk lah yang pernah ada mungkin di MU atau di mana, di Eropa atau di apa, di dunia lah gitu. Jujur aja Ed Woodward ini yang merugikan MU selama ini, dan nggak bisa melihat nggak bisa melihat pasar pemain. Maguire yang bagus di Leicester nggak mau ngelepas, tapi akhirnya dinaikkan tawaran 80 juta, akhirnya mau dibeli. Akhirnya Maguire sampai sekarang saya nggak pernah lihat dia main bagus. Sampai sekarang nggak pernah saya lihat main bagus, kecuali di timnas Inggris ya, baru dia bisa main bagus. Siapa lagi? Sancho di Dortmund begitu bagus dengan Haaland, sekarang flop. Siapa lagi? AWB di Crystal Palace bagus, sekarang di MU jadi cadangannya Dalot. Fred, aduh, ampunan lah. Nah, terus yang terakhir fans ini salah karena menurut saya fans MU terlalu berekspektasi tinggi terhadap tim. Mereka tidak realistis menurut saya. Ini bukan hanya fans MU yang ada di Inggris sana ya, mungkin ini keseluruhan fans MU yang ada di dunia lah. Mereka banyak menuntut, banyak bisa dibilang mereka banyak menuntut, tapi mereka tidak melihat kondisi MU yang sebenarnya. Apalagi di pramusim kemarin kan, mereka baru menang lawan Liverpool, dibilang kami akan tsunami trofi. Coba jangan pikirkan trofi dulu. Trofi akan datang ketika kita main konsisten. Nah, makanya itu saya selalu bilang, MU itu kalau mau bagus, kalau mau konsisten, ya caranya adalah kalau mau juara, caranya hanyalah menang konsisten. Menang secara konsisten akan membawa kita ke trofi. Trofi itu nanti akan datang sendiri ke kita. Masih ingat kalian dulu kan zaman Sir Alex? Sir Alex padahal mainnya biasa-biasa aja, tapi dengan didukung oleh pemain-pemain kayak Rooney, kayak Gary Neville, Evra, siapa lagi, Berbatov, Tevez, dan lain-lain, Ronaldo juga. MU itu selalu bisa mendapatkan trofi Liga Inggris di setiap musim ya. Walaupun kadang ada Arsenal, ada Chelsea, dan ada tim-tim lain gitu kan. Nah, bisa dibilang ini elemen menurut saya, 4 elemen ini, pemain, pelatih, manajemen, fans, yang membuat MU amburadul seperti ini. Kalau ditanya solusi, menurut saya solusi dari pemain adalah, menurut saya solusi dari pihak pemain. Pemain harus menunjukkan bahwasannya dia bermain buat MU. Dia harus bermain di MU dengan sepenuh hati, bukan dengan ogah-ogahan. Karena dia main di MU dengan gaji yang udah besar dikasih sama MU. Ketika dia tidak bisa membayar dengan performa apik, nah siap-siap dia ditendang. Siap-siap dia dijual. Nah, dari pelatih, menurut saya Erik ten Hag harus punya kebijakan yang bikin pemain-pemain MU itu disiplin. Karena selama ini saya lihat pemain MU itu bukan untuk main bola, tapi untuk mau jadi artis. Itu bukan definisi pemain bola menurut saya. Pemain bola itu yang memang fokus untuk main bola, bukan mau jadi artis. Jujur saya terkejut melihat tingkah dari Fred, tingkah dari Sancho, tingkah dari Rashford. Ya menurut saya ya pemain-pemain ini seperti mau jadi artis gitu, pengen terkenal. Apalagi Rashford, maaf aja, dia udah dapat gelar bangsawan dari Inggris, tapi performanya hancur parah musim ini. Nah, menurut saya Erik ten Hag juga harus bisa mencadangkan pemain-pemain yang nggak perform. Pas kemarin lawan Brentford itu bisa dibilang semuanya ngedrop tuh, dari De Gea sampai ke depan. Bruno pun kalau misalnya dia nggak perform, dia harus dicopot juga tuh, dia harus dicadangin juga. Saya nggak tahu kenapa Bruno bisa separah ini tahun ini, entah karena ada faktor Ronaldo atau apa, nggak tahu lah. Nah, dari manajemen harus bisa mengubah strategi transfer. Strategi transfer itu harus cerdik, cermat, dan teliti. Jangan asal-asalan beli pemain dengan harga tinggi. Cari pemain, gak usah terkenal, gak usah bintang. Yang penting pemain itu, biarlah pemain itu mediocre, tapi bakatnya bisa diasah nanti ketika main di MU. Dan untuk fans yang terakhir yaitu, janganlah terlalu berekspektasi tinggi kalian sama MU. Karena MU ini lagi proses untuk membangun ulang bisa dibilang. Ini MU ini kayak puzzle yang baru, yang kayak bongkar pasang lah, cuci gudang. Jadi inilah era baru dari MU. Ketika ada pemain yang nggak sepenuh hati untuk bermain MU, udah lepas aja. Saran saya, kalau Ronaldo masih kayak gitu, apalagi nanti minggu depan nih lawan Liverpool kan,
masih kayak gitu juga dia, udah lepaskan aja, nggak usah dipertahankan lagi. Saya juga udah kecewa dengan sikap Ronaldo sekarang di MU. Sebenarnya kasihan sih, tapi kecewa ya juga, karena sikap ini nggak pernah dia tunjukkan selama dia main di Madrid. Dan setelah dia di Madrid, setelah itu dia keluar ke Juve dan sekarang MU, performanya makin kacau lah. Meskipun dia tetap bisa menggendong tim. Dan jujur salut sama Ronaldo dan De Gea karena musim lalu bisa menggendong MU. Oke, itu aja dulu, kayaknya panjang kali nih videonya. Tapi itu sih yang mau saya sampaikan buat MU. Tetap semangat, semoga bangkit. Semoga MU bisa setidaknya bersaing lah untuk 4 besar di Liga Inggris musim ini. Semoga cepat bangkit sama Erik ten Hag. Terima kasih. Thank you for watching.